selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagegio, yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Pak Bupati, dan yang sangat saya banggakan, luar biasa, saya sudah dijamin makan malam di rumah beliau, sangat luar biasa. Ini betul-betul kehormatan bagi kami. Bapak Ibu sekalian, Pak Bas juga, Pak Bas mitra saya 2017, nanti saya akan bercerita bagaimana Pak Bas ada di Kabupaten Bulungan, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami hadir bukan orang hebat, kami juga biasa-biasa saja, cuma kami ingin berbagi cerita. Luar biasa Kabupaten Nagegio, saya tidak pernah bermimpi mau datang ke NTT, tapi saya lebih banyak ketemu orang NTT yang ada di Kalimantan Utara. Ternyata Indonesia ini cukup luas, tapi kita juga masih bisa dijumpakan. Inilah NKRI Indonesia yang sangat kita cintai. Tepuk tangan. Sehingga awal saya ketemu sama BPG, saya bilang inovasi juga pemersatu bangsa. Inovasi pemersatu bangsa. Ternyata kita disatukan, saya bisa ketemu di NTT. Singkat cerita, pada awalnya saya diundang untuk datang ke sini, Pak Bupati, saya sempat ciut nyali saya, aduh jauh betul gitu. Ternyata perjalanan itu menyenangkan. Begitu saya berangkat dari Kabupaten Bulungan, terbang ke Balikpapan, transit Jakarta Timur semalam, pagi-pagi subuh terbang ke sini. Begitu saya turun di Labuan Bajo, hati saya langsung luar biasa NTT. Tidak seperti apa yang saya bayangkan. Begitu Labuan Bajo, langsung ke ND ke Nagegio. Di perjalanan saya sempat malu bertanya, kok ini di tepi pantai terus kok saya tidak lihat tanaman jagung, singkong. Ternyata jawabannya di Nagegio, lumbung padinya ada di sini. Ternyata literasi itu membawa kita lebih menjadi bijak untuk mensyukuri nikmat Tuhan, bahwa kita yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang kurang menjadi ada, kemudian kita berbagi. Ternyata ditutup oleh Nagegio, lumbung padinya di sini, luar biasa. Hebat Nagegio. Begitu juga kedatangan kami. Mungkin kami punya sedikit lebih, kami berbagi kepada teman-teman yang ada di Nagegio. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami lebih duluan ceritanya. Inovasi 2017. Pada awalnya itu saya masih jabatan, saya masih kabit, ya. Pak Basilus datang ke sana berdiskusi bagaimana potret pendidikan di Kabupaten Bulungan. Berceritalah saya, karena saya juga kabit, punya idealisme yang tinggi, ketemu teman cerita yang punya idealisme perspektif ke depan lebih hebat, maka ketemulah. Saya berikan data-data ke Pak Bas, kemudian saya gombal juga Pak Bas, kalau bisa kita bermitra untuk membangun pendidikan di Kabupaten Bulungan. Karena kita yakin dan percaya kebersamaan itu adalah kekuatan untuk membangun yang lebih baik ke depan. Di sini ada istilah Tugu Waga Sama, kita bersama akan bisa. Termasuk konsep pendidikan yang saya kembangkan di Kabupaten Bulungan juga begitu, kebersamaan yang harus kita utamakan. Tidak bisa kita sempurna dalam kesendirian. Kesempurnaan harus ditutupi dari yang lain. Luar biasa Nagegio. Terima kasih Pak Bupati, mudah-mudahan saya bisa datang lagi ke Nagegio. Andai kata saya ditugaskan pertama kali ke Nagegio, pasti saya nggak akan bermutasi, saya akan betah di sini. Luar biasa. Terima kasih. Nah, ini yang konsep kami, bagaimana kami nanti menatap ke kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian, kalau inovasi sudah masuk di kabupaten kita sudah punya optimisme bahwa kurikulum merdeka itu yakin dan percaya bisa kita implementasikan. Kata kuncinya, kita ganti kurikulum sah-sah saja karena mengikuti peradaban perkembangan zaman. Substansinya adalah gurunya mau berubah atau tidak. Inovasi sudah masuk, konten-konten kurikulum merdeka sudah mulai masuk di dalam sisi proses pembelajaran. Di sini juga saya lihat sudah ada tadi guru penggeraknya, kemudian ada pasdanya, tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bulungan. Gimana riwayatnya, kita coba buka halaman pertama. Kita coba mengintegrasikan kurikulum merdeka untuk mendukung kebijakan kemudian pembelajaran akibat learning loss dengan memanfaatkan sistem. Pak Bupati Nagegio juga sudah bercerita dengan saya bahwa beliau harus, kita semua harus bisa menyampaikan data yang akurat, tidak hanya sekedar cerita untuk memutuskan sebuah kebijakan. Begitu juga Bupati kami. Semua orang berbicara tentang learning loss, tapi tidak ada satu orang pun memberikan data.
sehingga learning loss hanya sekedar ucapan tapi tidak ada fakta yang disampaikan. Kami sudah bongkar fakta itu dan keberhasilan inovasi hadir di dalamnya untuk menghindari learning loss yang terlalu jauh. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk inovasi. Bapak Ibu, 2017 inovasi hadir di tengah-tengah Kabupaten Bulungan. Kita sambut dengan luar biasa pada saat itu karena satu, katakanlah saya pada saat itu menjabat jadi Kabid, betul-betul enak untuk memainkan kondisi ini. Kemudian Pak Bas, pemikiran-pemikirannya ternyata satu frekuensi, maka kita sambut dengan bagus. Pertama, krisis pembelajaran literasi dasar, ya. Sadar kita Bapak Ibu. Bapak Ibu di ruangan kelas itu pasti sadar dan paham tentang bagaimana krisis literasi dasar dan pementasan literasi dasar kita coba dengan literasi kelas awal pada saat itu. Pengalaman nyata saya bercerita Bapak Ibu sekalian. Saya pernah masuk dalam satu kelas, muridnya itu hanya cukup sedikit dan saya lihat guru mempraktekkan mengajari membaca dan guru itu sudah berusia cukup lanjut di atas 50 tahun. Dan katakanlah sudah cukup banyak asam garam mengajari anak cara membaca. Ternyata anak didiknya saya lihat itu didampingi di sebelah meja hampir 1 jam lebih guru itu mengajari anaknya sehingga anaknya itu berpeluh keringat luar biasa. Karena apa? Gurunya itu terlalu tidak mau mengadaptasi sebuah perubahan strategi cara membelajarkan dengan enak sehingga anaknya stres berkeringat dingin sehingga dituntut dengan cara yang zaman dulu kan gitu ya. Sedikit. Nah, ternyata dengan masuk inovasi kita mulai dorong, kita mulai ajari bagaimana strategi mengajarkan membaca untuk kelas awal dan itu ditemukan. Singkat cerita pada saat itu juga karena kita lama sudah tidur di Bapak Ibu, tidur ya rumah inovasi tidur kan ini. Kita coba lagi ada kepala salah satu guru tinggal 2 tahun pensiun, ternyata mereka ikut kegiatan KKG inovasi untuk literasi dan statement yang terakhir telah menemukan cara mengajar dengan nyaman, metode yang paling bagus, enak dilakukan di kelasnya masing-masing. Statement beliau apa? Setelah saya mendapatkan ini, ternyata saya inginnya tidak usah pensiun, kalau mau belajar apa mengajar terus. Ya, karena kejenuhan lama, mendapatkan cara yang baru, ternyata lebih bisa menikmati cara mengajar. Kata kuncinya Bapak Ibu guru, pekerjaan harus dinikmati dan mencari solusi yang terbaik. Itu ya. Karena ada kalau saya menyampaikan rutinitas itu adalah sebuah kebosanan. Bosan Bapak Ibu? Bosan rutinitas. Oleh karena itu improvisasi, kreativitas itu harus didorong setiap saat dan waktu. Dan tantangan yang paling besar Bapak Ibu guru, kita harus mampu mengelola perubahan ini. Misalnya, kalau kita skeptis tutup dengan tutup pintu, maka akan berubah. Oleh karena itu mampu kita mengelola ini. Ini manajemen di dalam proses pembelajaran. Siap Bapak Ibu? Siapa ya? Geografis Bulungan sama dengan Nagegio, tapi lebih nyaman di sini Bapak Ibu. Saya lihat daratan disatukan dengan daratan. Kalau di Kabupaten Bulungan itu ada yang ke laut, ke pulau, ada yang ke hulu sungai dalaman, kemudian ada juga yang di pesisir. Kosnya lebih tinggi dibanding Nagegio. Saya yakin dan percaya kalau pengembangan literasi inovasi mempersiapkan IKM dalam waktu dekat, Nagegio masih bisa, tergantung sistem yang kita bangun. Nanti mungkin bisa modifikasi sistem yang sudah kita kerjakan. Ini Bapak Ibu. Kemudian kita ada pilot literasi kelas awal pada waktu itu disupport penuh dengan inovasi. Tapi saya tidak sabar. Ini praktek bagus, maka kita harus kembangkan secepatnya. Kami punya 26 kelompok kerja guru. Kita punya 26 kelompok guru, pada waktu itu hanya 7 atau 9 yang dijadikan pilot, maka kita kembangkan ke 26 gugus. Apa yang saya pakai strategi itu? Kemandirian gugus itu harus kuat. Jangan lagi gugus itu sifatnya diam, bahwa kebutuhan untuk berubah itu adalah kebutuhan pribadi kita untuk tugas dan tanggung jawab kita. Jangan menggantungkan kepada yang lain. Kemandirian itu yang kita dorong dengan melibatkan beberapa stakeholder. Konten bahwa pendidikan ini adalah milik semua, oleh karena itu posisi kelompok-kelompok itu harus kita angkat ke permukaan, kita dudukan di paling atas supaya spotting semua orang bisa memberikan dorongan yang lebih kuat. Saya istilahkan kalau KKG itu di tempat saya sebagai bengkelnya guru, tapi guru yang bukan itu adalah bukan guru yang seperti motor rusak baru bengkel, tidak. Paling tidak untuk memperbaiki
KKG itu sebagai tempat saya yakin dan percaya sekian banyak yang hadir untuk Bapak Ibu guru, tidak semua memiliki karakter yang welcome, terbuka. Kemudian tidak semua memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat. Tidak semua mau mengakui kekurangan. Oleh karena itu, dalam kebersamaan itu kita gali potensi-potensi untuk berani menyampaikan kekurangan dan kelebihan. Itu lewat KKG. Justru KKG kita dorong Bapak Ibu sekalian supaya KKG itu berfungsi maksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Kompetensi selalu diupgrade, tidak bisa kita diamkan karena perubahan ini terlalu keras untuk mengurangi. Ceritanya seperti itu. Jadi KKG harus kita dorong dan kita tumbuhkan. Guru-guru kami juga yang KKG kecepatan ini, ya, berdasarkan yang literasi kelas awal pilot ini kita kembangkan itu, guru-guru kami sampai juga bagaimana operasional KKG-nya bisa berjalan. Mereka paham dan sadar untuk bisa saling membantu gotong royong. Yang punya sudah tunjangan profesinya bisa membagi sisihkan pendapatannya untuk mendorong seperti itu. Karena Bapak Ibu guru, setinggi apapun jabatan kita, kalau kompetensi kita di bawah standar kan malu juga kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu guru ini kompetensinya tinggi, saya yakin Bapak Ibu berani mengusulkan dana karena penuh dengan kompetensi dan integritas yang tinggi. Kita berbicara konten, tidak berbicara tentang bungkus. Begitu juga kurikulum merdeka, itu kan bungkusnya, tapi isinya yang penting. Saya pernah berteriak di kementerian, ini saya cerita ya sebagai inspirasi kita. Sampai kapanpun kurikulum ini digonta-ganti, kalau mindsetnya tidak berubah, tidak akan pernah tercapai. Seperti itu kan? Kita dikasih bedil senjata, kalau yang membedilkan ini tidak terlatih, tidak akan pernah kena di sasaran yang tepat. Nah, lebih-lebih lagi guru kita pada konten proses pembelajaran yang tahu itu guru pada murid-murid yang ada di ruangan kelas. Kepala sekolah tidak pernah supervisi, mau disupervisi memang sejauhnya tidak nyaman, tidak enak, tidak cukup. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah diri kita sendiri sebagai guru. Merendah yang sudah saya sampaikan, strateginya cocok tidak. Begitu datang kurikulum baru, semua pada berperut hening. Kemarin ternyata masih banyak celetukan-celetukan yang sedikit memberikan respon kepada akan dilakukannya kurikulum merdeka. Tidak usah khawatir, kalau Bapak Ibu sudah masuk di instansi seperti pembelajaran, model-model pembelajaran di luar itu adalah sudah ruhnya, benar Bu? Ruhnya, tinggal nanti mengembangkan di lapangan. Kembali lagi kontennya, kesadaran kita karena proses pembelajaran tidak ada yang tahu, hanya kita orang tua menitipkan kepada guru, kepala sekolah menitipkan kepada guru, pemerintah menitipkan kepada guru. Mau jadi apa di ruangan kelas itu kita tidak tahu. Oleh karena tanggung jawab moral ini yang harus kita bangun komitmen. Seperti saya membuat saksi juga, nanti jangan sampai saya hanya bercerita, tapi saya membuat saksi guru-guru saya, kepala sekolah saya akan menjelaskan. Kemudian di 2020 sekolah ditutup total. Benar Bapak, Ibu, Nagih juga tutup ya saat itu. Kemudian, tapi untuk kami masih untung karena guru-guru kami sebelum pandemi kita sudah di-drill itu dengan model-model pembelajaran bagaimana membangun kecerdasan guru-guru kami untuk memahami situasi dan kondisi itu dibekali dengan berbagai macam cara. Begitu pada masa pandemi berjalan, pengalaman itu akan kita gunakan. Ya, kita gunakan. Kemudian setelah pandemi masing-masing berjalan lagi, kita mulai PTMT terbatas. Sampai sekarang kami juga masih PTMT terbatas karena kami masih level 2. Ya. Pak Bupati kami masih ragu-ragu takut aja SKP 4 Menteri Pak Kadis ya siap. Ya. Tapi di sekolah yang zona aman yang jauh-jauh ya sudah masuk 100% dengan full waktunya, tidak 6 jam lagi dapat seperti ini. Nah, kita juga sudah pernah terlatih menggunakan kurikulum darurat, kemudian ada juga modul. Sudah kita pakai. Jadi kebebasan guru di dalam merancang pembelajaran itu sudah mulai kita sedikit-sedikit lepas. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Contohnya seperti apa, formatnya seperti apa, kan gitu ya. Kita mulai lepas, segera kita memberikan simpul-simpulnya saja dengan model-model pembelajaran. Kemudian
2021 kita sudah lakukan Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa ditambahin guru kami yang sudah praktek. Kemudian 2022 ini kurikulum merdeka menjadi pilihan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran. Gongnya di 2024 ya tidak? Tidak tahu. Oh, gongnya ya sebetulnya itu. Jadi kita ini masih dalam proses merintis dulu, kita lihatkan, kita sesuaikan dulu, kita nyamankan dulu, ya betul ya. Kita nyamankan dulu. Nanti kepastiannya nanti 2024 ya. Pemulihan kemampuan belajar fokus pada kompetensi dasar literasi numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu guru-guru kami sudah kita gosok semuanya. Saya yakinkan bahwa mereka itu sudah mulai paham dengan metode-metode pendekatan-pendekatan yang paling bagus untuk literasi dasar. Ini rumit Bapak Ibu ya. Kita harus sadari kecerdasan anak didik kita kelas awal itu perlu dibangun melalui literasinya. Dan sampai anak-anak kita ke depan ini karena konsep literasinya terabaikan, sampai ke atasnya akan loss. Konten di sini guru-guru kami juga kita ajar secara detail, jangan sampai bilang rombongan belajar satu kelas itu jangan sampai ada yang tertinggal. Strateginya juga nanti akan kita munculkan. Coba lanjut Mas Atra yang kedua. Nah ini ada data Bapak Ibu. Pada 2017 kita punya baseline. Target kita 3 tahun, ternyata 2 tahun literasi dasar itu bisa kita selesaikan. Mampu memangkas penuntasan literasi dasar dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Berarti sekolah kita pada saat itu sudah kita telisik secara detail, tidak ada lagi anak-anak yang literasinya tertinggal. 2 tahun bisa kita kerjakan dengan singkat. Ya. Tadinya ini nggak jelas juga Mas Atra ya. Kita lihat yang biru, kita survei awal di 2017 tanpa sentuhan, ya, belum ada sentuhan, belum ada KKG, belum ada inovasi literasi. Kemudian di 2019 kita lakukan lagi, ternyata ada perubahan yang signifikan menjadi 80%, 96% dari 84 dan dari 68. Berarti ada pengaruhnya yang sangat signifikan. Ini data Bapak ya, data yang bisa kami pertanggungjawabkan. Peningkatan kemampuan literasi juga terjadi kepada siswa yang lamban membaca. Ya, kemudian peningkatan ini merupakan hasil dari penerapan pembelajaran terdiferensiasi, pembelajaran yang berbeda. Itu penting Pak. 28 siswa, Bapak Ibu guru harus tahu persis kondisi siswa kita. Jangan dihajar pokok kata saja, karena itu kurikulum mereka tidak lagi capaian pembelajaran yang dikejar, tapi penuntasannya harus dilakukan. Kata kuncinya di sini. Jadi kita tidak mengejar kualitas ke bareng-bareng selesai begitu, tapi betul-betul mohon maaf kuantitas, tapi kita harus kejar kualitas bersihnya yang lebih penting. Ini kepekaan guru di dalam proses pembelajaran harus terjadi. Lanjut masalah. Ini pengalamannya Pak. Tidak, saya lihat Pak Bupati tidak jauh berbeda dengan teman-teman di lokasi tadi yang sudah saya lihat ya. Tidak jauh berbeda. Tinggal nanti jangan sampai ini hanya jangan sampai nanti terjadi hanya sesaat, tapi ini adalah harus berkelanjutan terus dan ditambah strategi baru yang harus bisa diciptakan oleh Bapak Ibu. Ini yang penting. Ada di sini pelatihan berbasis KKG. KKG ini sebagai modal utama kami pada saat itu terus kami juga cermat karena geografis kami tidak bisa langsung langsung ke sekolah-sekolah, kita harus membantu bersama lewat KKG. Mudah-mudahan nanti ini juga di Nagegio seperti ini. Kemudian kita fasilitator pelatih, kita juga tidak lanjut fasilitatornya. Fasilitator kami ada di tingkat kabupaten, ada tingkat gugus, dan setiap sekolah ada fasilitator gugus yang mendampingi di satu sekolah. Jadi setiap sekolah kita punya campuran guru sebagai untuk motor-motor perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Nah ini yang perlu kita tajamkan. Ya, setiap sekolah atau pendidikan ada ya, motor-motornya untuk bisa memfasilitasi teman-teman di KKG mininya di tingkat satuan pendidikan. Pendampingan intensif ya, pendampingan memang perlu. Kalau di sekolah-sekolah itu kami ada mendampingi dari fasilitator gugus yang kita ambil dari satuan pendidikan. Kemudian materi dan metode teruji ya. Kemudian juga LPMP kami selalu ikut sertakan Pak BPD, nanti mungkin ke depan lagi BPD ini yang sebagai tumpuannya karena beliau itu selalu bermitra dengan kami. Setiap kegiatan kami undang, bahkan beliau sendiri susah membagi waktu. Bayangkan kalau 26 KKG sudah terjadwal itu, LPMP kalah kamu membagi waktunya.
Dan ada pembelajaran aktif, kemudian pejabat dari saya kembali lagi sudah kegiatan kita fasilitasi imbal baliknya daripada dari KKG itu kita berikan sertifikatnya sebagai proses memperlancar kenaikan pangkat. Jadi selalu dapat sertifikat bukan hanya sekedar dikasihkan diri saya, tapi betul-betul terkubur ya, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian pembelajaran aktif, keterlibatan masyarakat ya, di sana juga sudah mulai tumbuh untuk menunjang literasi dan literasi. Kelompok-kelompok masyarakat juga ada taman bacaan masyarakat, kita berdayakan untuk bisa bergabung. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi, ini yang mulai harus kita genjot Bapak Ibu dulu ya. Pembelajaran terdiferensiasi, karena kita tidak bisa menyeragamkan dalam satu kelas itu, karena tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jangan sampai ada konten muncul, materi saya sudah habis. Ada gitu Pak, materi sudah habis, cukup Pak kepala sekolah saya lapor, saya izin dulu karena materi saya sudah habis. Jangan juga begitu Pak. Alam seisinya ini adalah literasi yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Betul Pak Bupati? Oh, betul. Nah, literasi kita kan seperti itu. Kompetensi fasilitator kami, literasi kelas awal, literasi, pengembangan bahan ajar sudah kita latihkan, kurikulum khusus sudah kita ajari, ya, untuk mengembangkan konten kurikulum khusus, kemudian lembar aktivitas siswa, adaptasi modul, literasi dan literasi, penilaian formatif, pembelajaran berbeda, kemudian peran aktif, ya, kognitif dan psikososialnya, pemanfaatan buku digital, retrieve, pengembangan materi ajar, materi pelatihan. Ini secara berkelanjutan kita dorong kemandirian KKG, ya. Jadi tidak lagi menunggu instruksi dari dinas pendidikan, mereka sudah bisa menyusun jadwal kegiatannya sesuai dengan kebutuhan apa yang harus dilakukan mereka di tingkat KKG. Lanjut Mas. Nah ini kebijakan kami Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk pada masa pandemi itu kurikulum kita wajibkan sekolah menggunakan kurikulum dalam kondisi khusus. Kurikulum dalam kondisi khusus. Kemudian fokusnya pada literasi, numerasi dan karakter. Kemudian lagi moda pembelajarannya kita ada, tidak semua sekolah kami itu bisa terakses dengan jaringan internet. Kalau AGB gimana Bapak Ibu? Sama ya. Tapi jangan juga kita ibaratnya, saya juga mengajari guru-guru saya, kita juga tidak bisa menyerah dengan keadaan, tetapi keadaan harus kita carikan solusinya. Kan begitu ya? Ada yang daring, ada yang luring, kemudian ada yang kombinasi sesuai kondisi siswa dan sekolah. Walaupun ada jaringan internetnya, kadang-kadang murid kan ada juga yang tidak punya handphone karena kondisi ekonomi orang tua dan sebagainya. Dan disitulah diuji kebijakan guru untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan pesan-pesan materi bisa tercapai untuk semua anak dilayani dengan yang sama. Itu yang penting, ya. Kemudian media belajarnya seperti itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah juga mengerti tentang ya, buku non teks sesuai level kemampuan membaca siswa. Tidak semua level buku itu cocok, kan gitu ya. Tidak semua level buku itu cocok dan tidak semua bahasa yang disampaikan guru itu bisa menarik dan bisa pas untuk anak yang kita hadapi, kan gitu ya. Kemudian peningkatan kapasitas pelatihan berbasis KKG memanfaatkan sistem pilot literasi kelas awal. Jadi sistem sudah kita bangun di dalam KKG itu, dulu dipercontohkan dengan pilot KKG, kemudian kita ada KKG yang mandiri juga yang dibangun oleh kekuatan-kekuatan guru kita. Kemudian SDM pasti kita punya 102 fasilitator yang sudah terlatih internasional ini, dan saya nanti siap akan kita gabung pasda ini dengan guru-guru penggerak kami, kita jadikan satu supaya dia berkolaborasi, ya, supaya berkolaborasi, bercerita tentang masa lalu, kita gabung dengan masa sekarang untuk menyikapi masa yang saat ini sedang dilakukan. Itu penting, ya, kita gabung, ya. Jadi nanti Pak Firman, seperti ini nanti strategi kami Pak di Kabupaten Bogor akan kita kombin orang-orang hebat yang menjadi fasilitatornya pasda itu, kita gabung dengan guru-guru penggerak termasuk pengajar praktik dan kepala sekolah KPS, kita
sekolah-sekolah penggerak yang sudah ada. Sehingga komunitas ini harus kita bangun Bapak Ibu. Saya berpikir seleksi alam itu pasti akan terjadi, yang tidak mau akan minggir daripada peredaran, kan gitu ya. Jadi kita gabung di sini orang-orang hebat, nanti setiap saat akan kita tambah, dan orang-orang yang punya kompetensi seperti ini punya kewajiban untuk membagi dan mempengaruhi. Itu yang lebih penting, untuk berbagi dan mempengaruhi supaya teman-teman yang tadinya tidak respect kita tarik menjadi respect. Kuat-kuatan, saya yakin dan percaya kalau yang tidak baik itu pasti akan tereliminasi. Kan seperti itu. Materi dan metode pelatihan kurikulum darurat pakai pada saat itu, sehingga nanti dalam pelaksanaan kurikulum merdeka tidak terlalu berat. Saya sendiri selaku kepala dinas optimis kok, optimis itu pasti bisa berjalan ya, karena sudah sentuhan literasi, apalagi di sini ada Suriname juga, saya lihat itu sudah sebagian daripada konten kurikulum merdeka dunia dalam proses pembelajaran, dan seperti itu. Kemudian memodifikasi model belajar literasi dan numerasi Kemendikbud sesuai dengan kebutuhan gulungan. Kami, guru-guru kami juga sudah pernah terlatih dan membuat buku big booknya sudah kita cetak. Insya Allah nanti Pak kebagian apa antara anti nagih gitu. Insya Allah kebagian ya buku big book yang sudah disusun guru-guru kita ya. Kearifan lokal nanti muncul akan kita bagi. Guru-guru kita ini hebat, cuma belum dapat panggung saja, belum berani tampil kan gitu ya. Ternyata di sini guru penggeraknya lebih banyak daripada Kabupaten Bengkulu. Luar biasa. Tinggal nanti kita dorong support dari dinas pendidikan tentunya juga kan bisa memfasilitasi itu semua. Kemudian menyiapkan fasilitator handal dan berada di setiap wilayah sasaran. Sampai di tingkat satuan pendidikan sudah kita taruh cabang-cabang kita Pak untuk membangun kearifan itu. Kemudian pelatihan menggunakan metode in on in sudah terstruktur, kita lakukan itu. Sertifikat pelatihan digunakan untuk keperluan akreditasi guru dan guru PNS maupun non PNS. Ini kita fasilitasi karena guru itu Pak Bupati biasanya melihatnya itu mana sertifikatku untuk menaikkan bakat kan gitu ya. Apalagi jarang diadakan pelatihan, guru-guru tidak akan mendapatkan sertifikatnya. Sekarang kita dorong antara LPMD dengan KKG partnership untuk melakukan sertifikat supaya guru itu ada rewardnya untuk menaikkan bakat. Nah sekarang kalau mau banyak-banyaknya kan tergantung KKG-nya, sering-sering ada kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru. Lanjut Mas Tatra. Nah kita juga memiliki kebijakan pemulihan kemampuan belajar. Ya. Fokusnya masih tetap pada saat PTM terbatas itu guru-guru itu banyak juga yang masih bingung, tapi kita dorong pengalaman pilot project yang diadakan Kepas itu sebagai bekal dia untuk memodifikasi. Kita dorong lagi, sekarang ini lebih muncul seperti apa yang kita harapkan, melakukan diagnosis kognitif dan non kognitif. Itu selalu kita lakukan ya. Supaya kita melihat kemajuan daripada hasil proses itu harus seperti ini. Membuat bahan ajar sesuai dengan kemampuan siswa. Fokus kepada pemulihan kemampuan belajar melalui pembelajaran terdiferensiasi, remedial dan lain-lain. Dukungan besar diberikan pada siswa yang paling tertinggi. Kata kuncinya guru-guru semua bisa menghamba kepada siswa. Kan begitu ya? Siswa ini betul-betul kita dudukkan di hadapan kita yang terhormat. Oleh karena itu Bapak Guru kalau di depan bisa menjadi pemimpin, di tengah-tengah siswa bisa berkolaborasi, di belakang siswa bisa menjadi paling tidak Bapak Ibu Guru di depan kelas sudah bisa memberikan inspirasi siswa, harapannya ke masa depan akan sukses semua. Tapi kalau Bapak Ibu tampil di depan kelas tidak membangun inspirasi, anak-anak kita cium nyalinya dot, wah itu kacau itu. Justru itu bagaimana bisa membangun mentransfer energi positif Bapak Ibu Guru kepada siswa, memberikan sebuah harapan, itu penting Bapak Ibu ya. Nah ini ya, sampai nanti anak kita lihat gurunya masuk saja sudah bingung, apalagi menerima konten materinya tambah pusing, kan seperti itu. Kemudian juga fasilitator kita dorong ini ya, LPMP inovasi, Tano Foundation, Google dan lain-lainnya. Monitoring kami melakukan itu. Grup-grup kami sudah kita isi untuk monitor kegiatan KKG yang berjalan. Lanjut Mas Tatra. Kami juga memerintahkan menginstruksikan bukan dalam bentuk lisan, tapi kita juga dalam bentuk tertulis. Pak Bupati juga kita dorong mengeluarkan
untuk surat edaran tentang pemulihan proses pembelajaran. Dorong itu cepat supaya sekolah-sekolah tidak diam, dorong adakan surat edaran ke semua sekolah. Kemudian kami turunannya SK kami kita buatkan tentang panduan pemulihan pembelajaran. Kita buatkan panduannya sehingga dulu juga kita kasih sedikit gambaran panduannya seperti ini, nggak serta merta kita lepas gitu saja. Kemudian tim teknis pemulihan pembelajaran, kemudian ada SK Kepala Dinas Pendidikan Gulungan tentang pelaksanaan asesmen diagnosis. Ya. Nah, ini hasil asesmen Pak. Kita coba ya, kita adakan asesmen diagnosis COVID di Kabupaten Gulungan di tahun 2022. Kita tidak hanya mendengar cerita semua orang learning loss itu sebetulnya dari dulu sudah terjadi, cuma belum pernah kita coba kan. Paling tidak learning loss di tingkat satuan pendidikan kita adakan penelitian dulu lah, seperti itu. Nah, kita lihat survei awal di 2017 pada saat itu kita masih belum tersentuh kegiatan inovasi untuk literasi dasarnya. Kita coba seperti presentasinya Bapak Ibu di warna yang ada kuningan ini. 68%, 17%, 68%, kemudian 84%. Nah, kemudian survei akhir ya di tahun 2019 dalam masa 2 tahun ternyata terjadi perubahan signifikan. Guru-guru kami dulu jujur Pak, ya literasi dan numerasi itu hajar saja di dalam kelas tidak menggunakan metode yang saya katakan tadi. Sampai anak usia 7 tahun saking takut dengan gurunya berjujuran keringan di dalam pendidikan keras tanpa ada metode-metode yang asik, stres anaknya. Nah, kemudian kita mulai masuk literasi, kita kerjasama, kita memberikan modifikasi yang paling bagus strateginya. Maka coba 2 tahun kita ukur. Ya. Terima kasih. Jadi kita lihat menjadi 17% ya, kemudian bisa naik ini 87, 96. Pada saat terjadinya setelah pandemi kita ukur di 2022, ternyata hasilnya masih bertahan di 48%, 72%, dan 82%. Ternyata tidak melampaui seperti survei awal kita pada saat belum disentuh dengan kegiatan literasi dan numerasi. Berarti kita yakin dan percaya apa yang sudah kami lakukan itu bisa sedikit menahan keterusan daripada learning loss yang terjadi di Kabupaten ini. Ini upaya Pak, ini fakta ya. Kita ambil tarik dari 16.700 siswa untuk survei 2022. Kita yakin dan percaya itu Pak ya, karena pada saat ini proses-proses pembelajaran sudah terjadi di literasi dan numerasi di kelas awal itu untuk sekolah-sekolah kami yang ada di Kabupaten ini. Pandemi ini Pak ya menyebabkan penontonan pusat literasi dasar untuk siswa kelas awal, khususnya siswa kelas 2 dan 3 tahun 2022. Sistem yang telah dibangun Gulungan ini mampu menahan laju learning loss sehingga presentasi jumlah siswa kelas dasar tidak di bawah hasil tahun 2017. Saya yakin itu. Semua itu terjadi perubahan kalau guru-guru kita mau berubah dengan strategi pembelajarannya di ruangan kelas. Kalau kita kembali tidak ada perubahan, saya kira learning loss ini pasti terus turun. Anak yang tertinggal tetap tertinggal, anak yang laju tetap laju. Nah, lulusannya siapa yang tertinggal? Masa Pak Bupati Kepala Dinas kan tidak ya? Kita semua tentunya. Oleh karena itu kita harus saling mengingatkan. Setuju Pak Bupati? Kebersamaan itu bisa dicapai kalau kita bersama-sama memberikan ruang untuk kita. Waduh, 5 menit aja. Cukup. Nah ini Pak, strategi kami kegiatan kemudian kemampuan belajar siswa kita lakukan seperti ini. Konsistensi guru mau melakukan ini adalah apresiasi yang luar biasa. Karena tadi rutinitas itu kan membosankan, rutinitas itu membosankan. Itu kalau supaya tidak bosan, improvisasi guru itu penting. Lanjut Mas. Nah ini Pak, implementasi di tingkat sekolah, manajemen kepala sekolah kita akan mencoba pada saat tadi terjadinya masa pandemi itu diadakan diagnosis kelas berapa ya? Kelas 4 pun diuji coba, ternyata selama pandemi itu mempengaruhi anak-anak yang tadinya sudah bisa membaca ternyata kembali tidak bisa membaca. Dengan waktu cukup singkat mengejar ketertinggalan itu masih bisa dilakukan. Tapi ini dari hasil diagnosis itu. Jadi begitu masuk dilihat kita akan ulang kondisi anak kita, kemudian dikasih treatment, diajari pendampingan khusus dan waktu singkat sudah bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah seperti ini kita Pak, dalam waktu 3 bulan implementasi di tingkat kelas ya, praktik baik dari seorang
kondisinya 2021 Juli membaca pemahaman, kemudian di September sudah terbalik, dia akan bisa mengisi untuk membaca pemahaman lebih baik. Ini faktanya, nanti ditambah lagi kita begini ya, ini fakta yang saya bahas. Lanjut Mas. Nah ini hasilnya sebenarnya. Juli 2021 sebanyak 58% siswa tidak lolos literasi dasar. Pada September 62% siswa sudah berada di level lancar membaca, 19% siswa level membaca pemahaman. 3 bulan Pak. Kalau 1 tahun mungkin lebih hebat ya. 3 bulan. Diagnosisnya tepat, obatnya tepat, sembuhnya tepat, pasiennya senang. Doanya mau cepat sembuh. Tapi kalau diagnosis yang keliru, obat yang keliru, korbannya banyak yang kecewa. Dokter juga kita disebut, kan gitu ya. Apalagi Pak Bupati dokter, nah kan seperti itu. Pak Bupatinya hebat, kejar kita. Bupati saya juga begitu kasih target. Fakta data sampaikan baru kita ambil kebijakan. Jangan sampai ada argumen-argumen yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kecepatan itu yang kita lakukan. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, memberi ruang luas pada karakter dan kompetensi dasar. Ini kemarin sudah jelas Bapak Ibu disampaikan oleh Ibu Nali saya. Ibu bisa hebat ini juga kemarin luar biasa. Saya hanya bisa merangkum menyimpulkan saja nanti kebijakan apa yang bisa kami buatkan. Nah, ini nanti strategi kami. Kita lihat kurikulum menggunakan konsensus SD, nanti penerapan kurikulum mereka sesuai kesiapan sekolah mandiri belajar, mandiri berkembang, dan mandiri berbagi. Kita lihat kesiapannya. Kami juga tidak berani memaksa ya, karena kita tidak mau melihat daripada jumlah, tapi kami ingin melihat daripada isinya. Seperti itu. Fokus pembelajaran literasi dan numerasi, ini profil Pancasila, Bapak Ibu share. Kalau di grup itu sudah di-share, ada untuk KP, KD, se-Indonesia ini sudah tentunya harus paham standar kompetensi lulusan untuk soal dasar itu fokusnya literasi, numerasi, penguatan profil, implementasi nanti, kecil-kecilnya karakter kan gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu guru di dalam memulai pembelajaran jangan lupa karakter pembiasaan untuk berdoa. Kecil apapun usaha itu adalah cerminan kita untuk membangun karakter siswa. Jangan sampai lupa begitu masuk bla bla bla, terakhir juga bla bla bla. Paling tidak diajak berdoa anak kita kan. Doakan Bapak Guru, doakan anak kita supaya terbangun ikatan emosional. Dengan doa itu rasa sakit hati kalau Bapak Ibu dari rumah mungkin ada persoalan akan hilang diajak anak-anak berdoa. Kan begitu ya Bu? Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa yang pembelajaran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita kembangkan integrasi kurikulum mereka. Gurunya sudah ada, tinggal nanti menambah lagi. Mudah-mudahan teman-teman AGBIO juga seperti ini. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Berkali-kali kita sudah dengar, tinggal nanti implementasinya seperti apa. Ya. Pelatihan dan pendampingan guru berbasis KKN. Karena KKN ini adalah proses strategis yang kami bangun untuk kegiatan ini. Fasilitas daerah dan gugus tim adaptasi KF kita gabung, nanti di sini juga ada guru-guru penggerak yang harus terlibat di dalamnya. Karena komunitas guru-guru kita yang mempunyai satu frekuensi kita gabung, ya kita gabung di sini satu lagi. Terima kasih inovasi, kemudian RPMD kami juga Pak, balai guru kami. Saya yakin dan percaya nanti balai guru kami itu akan tersiap-siap memfasilitasikan karena kami lebih agresif. Gitu. Pas hari itu kalau Abu juga memfasilitasikan. Kami monitoring kemajuan kesiapan sekolah dan melakukan KF hasil belajar siswa. Fokus bendungan saat ini Pak, memperkuat kemampuan tim teknis untuk memahami KM. Kami sudah membangun komunitas internal ini, kami samakan persepsi dulu tentang kurikulum merdeka ini. Kemudian mengintegrasikan kurikulum mereka dengan pemulihan pembelajaran yang saat itu sudah kita mulai kerjakan. Fokus pada karakteristik utama KM yang langsung mendukung kebijakan pembelajaran, bukan pada hal administrasi. Jadi administrasi tidak terbebani lagi, kita coba sedikit kasih ruang untuk guru dan kepala sekolah. Ini yang penting. Mengimplementasikan karakter utama kurikulum mereka dalam pembelajaran di kelas. Ini hal yang kecil tapi sangat terlupakan. Nah, coba nanti guru-guru kita bisa berubah dengan kurikulum mereka. Ekosistem Pak. Ini Bapak Ibu kita juga ingin membangun ekosistem bagaimana kondisi gugus tugas seperti ini. 26 KKG tersebar di 10 kecamatan. Kita dorong di 10 kecamatan ini supaya nanti berlomba. Kemudian nanti di ending waktu ini normal
kami adakan jambore kelompok kerja guru di tingkat Kabupaten Bulungan. Jadi setiap kelompok-kelompok kerja guru itu kita lihat mana yang lebih baik, tentunya yang betul-betul kreatif dan inovatif yang muncul. Jambore itu akan kita langsung adakan sebagai ajang untuk kompetisi bagi kelompok-kelompok kerja guru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bukan berarti kami lebih pintar, memang kami lebih duluan untuk menerima inovasi. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Bupati dan yang terhormat Bapak-bapak pejabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan teman-teman Pasda di Kabupaten Agegio, Bapak Ibu guru dan semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu buat kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya Sugianto, SPDSD, bisa peroleh dari UT Bapak dan Ibu. Saya Kepala SDN 004 Tanjung Pelas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan saya sebenarnya kaget juga kenapa saya dibawa ke sini oleh Bapak Kadis. Ternyata begini Bapak, jadi cerita saya ada dua, yang satu nanti sebagai kepala sekolah, yang satu sebagai Pasda. Saya awali dari Pasda dulu. Ternyata praktek baik yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi adalah praktek baik yang berasal dari sekolah dampingan saya selaku Pasda. Saya mendampingi 2 kecamatan, 5 KKG. Kebetulan salah satu praktek baiknya diambil untuk dibagikan ke teman-teman saat ini. Nah, oleh karena itu kami dibawa ke sini merupakan suatu hal yang sangat sesuatu gitu buat saya, karena memang di Kabupaten Bulungan terutama kami Pasda 16 orang ini mempunyai dampingan 26 gugus. Sistem kerjanya dari Pasda menurunkan ke Pasgus. Pasgus itu diambil dari setiap satu sekolah, satu Pasgus kelas awal dan satu Pasgus kelas tinggi. Ini untuk efektivitas waktu. Jadi seandainya terjadi masalah, umpamanya tidak bisa tatap muka dan lain sebagainya, bisa melakukan KKG ini di sekolah-sekolahnya, dan di KKG ini itu nanti akan dikumpulkan kembali ke gugus yang ada, selanjutnya dihimpun langsung oleh Pasda dan diolah oleh inovasi. Jadi saya sangat bersyukur bekerja sama dengan inovasi. Awalnya dari tahun 2017, 5 tahun kami bersama inovasi ya Pak ya, Pak Atra, dan membantu Bapak Kadis untuk mengembangkan pendidikan di sana. Alhamdulillah sesuai dengan data yang disampaikan tadi, kami untuk kesiapan menghadapi kurikulum merdeka, Bapak Ibu semuanya, kami sudah melakukan asesmen menyeluruh se-Kabupaten Bulungan yang datanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis. Itu adalah laporan real bahwa segala sesuatu memang harus diawali dari data awal, setelah itu dalam perjalanannya dikembangkan, dan nanti pada akhirnya akan mendapatkan suatu keberhasilan. Jadi Bapak Ibu, saya rasa di sini juga mohon kiranya nanti apabila Bapak Ibu mempunyai sesuatu hal yang baik sekecil apapun, tolong dituliskan. Jangan lupa menulis. Nanti kalau tidak menulis, praktek baik yang seperti ini, yang sebenarnya ini praktek baik kecil, tetapi sangat berarti bagi dunia pendidikan untuk anak-anak kita. Ini sedikit cerita dari Pasda. Kalau dari kepala sekolah adalah eksekutor dari kebijakan pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Begitu Pak Anies ya, eksekutor di lapangan. Sehingga kepala sekolah juga harus
bisa menyikapi kebijakan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Nah, melihat situasi dan kondisi sekolah saya yang berada di eks pemukiman transmigrasi yang notabene masyarakatnya sangat heterogen, jadi kami harus membuat semacam asesmen kepada anak-anak tentang kemampuannya, kemampuan belajarnya, kemampuan membacanya, serta saya mengumpulkan data real tentang asal usul, kebiasaan, pekerjaan dan selain sebagainya, semuanya kami data. Setelah kami data, kami membuat kebijakan. Di situ ada 5 unit pemukiman transmigrasi, Pak. Alhamdulillah ada juga saudara-saudara kita yang dari sini di sana di Kalimantan. Kami juga membina saudara-saudara yang dari sini. Selama 13 tahun saya membina saudara-saudara yang transmigrasi dari NTT ke Kalimantan Utara. Kami bersama, alhamdulillah, teman-teman yang dari sini juga sudah mendapat keberhasilan. Sekarang ada yang sudah menggantikan beliau, Bapak Kadis yang dulu Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Palas Utara, digantikan oleh putra-putri dari NTT untuk mengajar di sekolah tersebut. Ini Bapak. Nah, setelah kami mendata secara keseluruhan, karakteristiknya kita pelajari, maka kami menentukan kebijakan. Kami awali dengan KKG tingkat kecamatan, Bapak Ibu. KKG tingkat kecamatan mengambil kebijakan bersama. Setelah itu turun ke bukan KKG, K3S kecamatan, Bapak Ibu. K3S kecamatan turun ke K3S KKG. Jadi di KKG itu ada kelompok kerja kepala sekolah yang memfasilitasi teman-teman guru dalam pelaksanaan KKG-nya. Sebenarnya hal itu sederhana sekali, tetapi apabila dilakukan secara intens, maka keberhasilannya akan terlihat. Nah, di KKG itu kita bahas hal-hal seperti untuk pemulihan pembelajaran, seperti bagaimana cara pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dini secara teknis. Nah, kami di KKG menyusun kegiatan itu secara bersama untuk diimplementasikan di lapangan. Ini cerita singkatnya seperti itu, karena kami dikasih batas waktu 5 menit ini Pak. Seandainya dikasih waktunya setengah jam, akan saya ceritakan setengah jam nih, mohon maaf. Ya Pak ya. Jadi intinya sistem yang harus kita bangun terlebih dulu. Kalau di sini Pak, saya rasa merupakan aset yang sangat besar, karena ada pasda sebanyak 50 orang ya Bapak Ibu. Iya Pak ya, 50 orang pasda yang sangat besar. Kami cuma 16 Pak di Kabupaten Bulungan. Kami 16 pasda di Kabupaten Bulungan yang membawahi 304 pasgus ya Pak, karena ada 204 pasgus, 388 pasgus Pak. Jadi 16 pasda membawahi 388 pasgus yang berada di sekolah masing-masing. Ini adalah satu sistem untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman guru yang berada di pelosok, di pinggir Pak Bu, untuk meningkatkan pembelajaran terhadap putra-putri kita, terutama di Kabupaten Bulungan. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun yang ada di pelosok tetap akan tersentuh, karena di sekolah itu pasti ada 2 pasda, ada pasgus, yaitu kelas awal dan kelas tinggi. Mungkin itu Bapak nanti mungkin dapat kita cerita di luar atau bagaimana teknis ini.
Mohon maaf kalau cerita saya singkat banget karena memang keterbatasan waktu. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera selalu buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu di KGG ya yang sudah bertemu dengan kami hari ini, dan saya juga berterima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saat di perjalanan kemarin betul sekali bilang Pak Kadis, kami sangat indah sekali sampai di jalanan kami hanya bisa dalam lihat kan seperti itu, gunungnya sangat indah sekali pemandangannya gitu. Ya sangat menikmati ya dalam perjalanan kami Bapak Ibu. Kemudian mungkin karena memang waktu yang tidak terlalu banyak, izinkan saya langsung bercerita ya tentang apa yang kami alami di Bulungan di sekolah saya. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Ibu Dini, saya mengajar kelas awal. Saya belum lama mengajar Bapak Ibu, saya baru mengajar di tahun 2018. Tapi saya sudah langsung dipertemukan dengan keadaan yang menuntut saya untuk belajar cepat dan juga serius gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya semangat di dunia pendidikan kayak gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin sedikit bercerita. Kami kenal dengan program ini ya, inovasi itu dari tahun 2017 Bapak Ibu, dan banyak belajar. Kemudian pada saat pandemi itu tiba-tiba sekolah kami ditutup begitu ya, dan itu sangat tiba-tiba Bapak Ibu. Dan di situ kami harus berpikir cepat gitu, bagaimana bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk siswa. Nah, namun yang kami syukuri, kami sudah, saya rasa juga KGG seperti itu ya, kita banyak belajar materi yang kurang lebih sama saya pikir tentang pembelajaran berbeda khususnya. Jadi pada saat itu, saat sekolah ditutup, kami berpikir bagaimana cara yang paling efektif untuk bisa melayani anak-anak pada saat pandemi ini. Begitu, karena tidak mungkin memberikan pelayanan yang sama gitu ya. Kemudian akhirnya kami memutuskan untuk memberi bahan materi yang berbeda untuk setiap kebutuhan anak. Dengan catatan waktu itu kami juga sudah sama-sama berlatih tentang penilaian formatif Bapak Ibu. Jadi berdasarkan penilaian formatif itu kami memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kami seperti itu. Nah, kemudian setelah pandemi ternyata ada kurikulum khusus, dan di mana kurikulum khusus itu langsung menjadi seperti pengantar begitu ya untuk masuk ke kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman yang ingin saya ceritakan. Jadi bagi saya sendiri sebagai seorang guru ya, dan sekolah kami itu cukup di pelosok Bapak Ibu. Kalau saya jalan dari SD sampai sini, jalanannya semua mulus. Memang agak liku-liku tapi jalannya masih mulus aspal ya. Kalau di tempat kami tidak seperti itu. Jadi kita 2 jam itu capek, sampai sana kaki sudah tidak terasa lagi karena saking jalannya susah sekali, banyak batu-batu, jalannya belum bagus untuk ke tempat saya gitu. Seperti juga yang Pak Kadis katakan tadi, sinyal belum begitu bagus di sana, dan anak-anak juga tidak semua punya HP seperti itu. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu, dengan adanya kurikulum merdeka ini ya, kami merasa bahwa apa yang sudah kami dapatkan dari Dinas Pendidikan juga tim inovasi dari 2018 itu membuat kami semakin semangat untuk mencoba Bapak Ibu. Kenapa? Gitu ya. Karena gini, mungkin Bapak Ibu yang mengajar kelas ini merasakan bagaimana saat kita mengajar kelas berbeda, tentu bahannya berbeda ya kan Bapak Ibu? Pada saat kita pakai kurikulum yang K13 nanti ada kadang-kadang yang berbeda. Saya pernah dapat pertanyaan kayak gini. Jadi Bu ini kalau bahannya berbeda bagaimana itu? Yang pernah membaca lagi banyak pemahaman. Bagaimana itu Ibu? Kan kalau pernah membaca kan masih suku kata, masih urut, terus penilaiannya bagaimana? Formatif maksudnya? Sumatif maksudnya? Kayak gitu. Ya kan Bapak Ibu ya? Pasti bingung, gimana dong? Bahannya beda, penilaian akhirnya bagaimana? Gitu. Tapi Bapak Ibu dengan adanya kurikulum merdeka yang menjadi satu fase itu ada 2 tahun ya, fase A ada 2 tahun seperti itu akan sangat membantu kita dalam melayani publik. Itu yang saya rasakan, itu yang saya bayangkan saat nanti saya menggunakan kurikulum merdeka, bahwa dengan adanya kurikulum merdeka saya tidak lagi pusing dengan bagaimana yang penilaian akhir formatifnya nanti si A beda, si B beda, nanti yang
tidak berhenti di situ ya, kita juga merancang pembelajaran yang berbeda untuk masing-masing kelompok anak yang kita temukan. Apakah mereka pernah membaca lancar atau membaca pemahaman? Kan itu programnya berbeda-beda ya. Untuk meningkatkan, untuk mempercepat ini perkembangan mereka beda-beda. Nah itu yang kami belajar di Gunungan, Bapak Ibu. Jadi itu yang akhirnya membuat kami semangat untuk mencoba di kurikulum Merdeka. Kami sangat kayak wah gitu, kayak ini adalah satu hal yang sangat baik nanti untuk kami, karena itu memfasilitasi guru untuk bisa melayani siswa-siswinya dengan lebih leluasa tanpa banyak pikiran nanti nilai formatifnya sumatifnya bagaimana ya gitu. Jadi dia lebih ini. Nah kemudian juga sedikit bercerita di dalam kegiatan kami Bapak Ibu. Jadi penilaian itu memang ada formatif dan ada sumatif. Jadi kami membiasakan diri karena mungkin berbagi cerita. Kami tidak sebenarnya kebanyakan guru-guru kami juga asing dengan penilaian formatif dan sumatif ini. Yang kita biasa cuma penilaian sumatif atau penilaian akhir, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan ulangan kenaikan kelas gitu, ulangan akhir semester. Jarang untuk penilaian formatif. Nah, tetapi di dalam hal-hal yang kita pelajari dalam modul-modul literasi juga kita sudah banyak diajari formatif. Dan di dalam kurikulum Merdeka kita juga didorong untuk melakukan formatif lebih banyak gitu, karena formatif bertujuan untuk membantu anak kita belajar mana yang cocok untuk dia, mana cocok untuk si A, si B gitu. Jadi dia lebih leluasa ya. Jadi itu kita tetap, kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, penilaian formatifnya 2 bulan sekali. Yang kita anak-anak ya yang pakai formatif itu ada huruf, suku kata gitu kan, itu 2 bulan sekali. Atau saya lihat ini kemarin masih suku kata, sekarang sudah kok lancar, ini kok bisa gitu. Biasanya langsung saya panggil, nanti ikut ibu ya gitu kan. Habis itu kita lihat ternyata dia sudah bisa naik, kelompoknya sudah berganti gitu. Nah itu. Kemudian untuk sumatifnya tetap Bapak Ibu, jadi saya sesuaikan aja dengan materi yang dia sudah sampai. Maksudnya dia kira-kira paham nggak untuk membaca materi yang ini gitu. Nanti sumatifnya tetap seperti tengah akhir gitu tetap, tapi formatifnya juga kita lakukan gitu. Jadi ada 2 penilaian yang kita jalankan, kami jalankan di kelas dalam kegiatan belajar sehari-hari, formatif dan juga sumatif. Formatifnya 2 bulan sekali, sumatifnya tetap dilakukan. Ya begitu Bapak Ibu, salam semangat, salam sayang untuk guru-guru di Nagekeo. Ya, kita salam dari hubungan, kami sangat bersyukur berbagi dan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Untuk kita semua yang kami hormati Bapak Bupati, beserta segenap narasumber, untuk mempersingkat waktu kami melaporkan langsung hasil diskusi baik sejak kemarin sampai dengan hari ini berkaitan dengan rencana kerja tindak lanjut. Yang pertama, hasil diskusi pada sore kemarin, Dinas P&K, Balai Guru Penggerak, Balai Penjamin Mutu Pendidikan, dan dari Kemendikbud Ristek. Yang pertama, perlu adanya pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo tentang monitoring dan evaluasi EKM. Hal ini dimulai dengan hasil pretest terakhir. 2. Bersama Pemda Nagekeo perlu adanya upaya afirmasi tentang penguatan kapasitas dan konektivitas IT bagi guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Hasil pretest terakhir. 3. Untuk mengetahui kekuatan dan tantangan perihal guru dan tenaga kependidikan yang sejalan dengan kebutuhan IKM, perlu ada prioritas untuk reasesmen kompetensi, manajemen, dan distribusi guru di sekolah negeri dan sekolah swasta. 4. Kurikulum Merdeka bagi siswa perlu diperkuat dengan tersedianya buku bacaan non-teks ramah anak, serta manajemen perpustakaan di sekolah negeri, sekolah swasta, dan masyarakat. 5. Sesuai permintaan dari Komisi Pendidikan Keuskupan Agung ND, inovasi bersama BPMP NTT dan atau BJP NTT
segera memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan Ketua Yayasan Persekolahan. 6. Guna keberlanjutan program Pasca Inovasi 31 Desember 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo meminta untuk adanya pendampingan tentang penyusunan Perda Pendidikan Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya, rencana kerja tindak lanjut hasil diskusi pada sore hari ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Guru Penggerak, Balai Penjamin Mutu Pendidikan, STKIP Citra Bakti, dan Kemendikbudristek. Yang pertama, mengoptimalkan peran FASDA, guru penggerak, dan pengajar praktik menjadi fasilitator di setiap kegiatan KKG, K3S, MKKS, dan MGMP, serta penguatan kelembagaan dan peningkatan kelembagaan dan pembinaan profesi guru. 2. Menetapkan tim kurikulum operasional di sekolah. 3. Melibatkan komunitas atau pegiat-pegiat pendidikan bermitra atau berkolaborasi dengan LPTK. 4. Menerapkan mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah dasar, khususnya di sekolah model atau sekolah yang dijadikan pilot project. Selanjutnya, hasil diskusi para pengawas, KTL-nya adalah 1. Melaksanakan sosialisasi kurikulum merdeka diatur oleh masing-masing jenjang, diatur oleh MKPS dan KKPS Minggu ke-4 Juni 2022. 2. Pendampingan ke sekolah atau gugus oleh pengawas sebanyak 3 kali, bulan Juli 1 kali, minggu ke-4, Agustus minggu ke-2 dan ke-4. Yang ketiga, refleksi implementasi. Selanjutnya, hasil diskusi para FASDA. Yang pertama, sosialisasi IKM ke gugus-gugus. 2. Pelatihan implementasi kurikulum merdeka, asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi, model pelatihan in-on-in 18 sampai 23 Juli 2022. Ketiga, pendampingan aktivasi akun pembelajaran belajar.id guru se-Kabupaten Nagekeo saat sosialisasi. Sebenarnya Bapak Bupati, diskusinya cukup banyak dari tim pengawas FASDA, namun dirangkum karena ada yang mirip-mirip dan sama, sehingga digabungkan ke poin-poin yang seperti kami sampaikan tadi, sehingga kami menyampaikan permohonan maaf kepada para FASDA ataupun pengawas. Pikiran-pikiran ini sudah kami gabungkan dan ada kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan dinas, sehingga itu digabungkan ke rencana kerja tindak lanjut yang ada di Dinas Pendidikan. Saya pikir seperti ini. Demikian rencana kerja tindak lanjut yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Akhirnya kita harus menutup pertemuan kita 2 hari yang sangat mengasihkan, dan sampai dengan sore hari ini saya lihat semua kursi terisi dan saya mendapat bisikan bahkan apresiasi pujian terhadap semangat para peserta untuk dari sesi ke sesi selalu terlibat 100% pada setiap sesi. Ini berarti orang-orang terpilih yang hadir dalam ruangan ini. Tidak ada yang salah pilih. Yang ada dalam ruangan ini betul-betul terpilih. Dan saya percaya bahwa asesmen, rekrutmen, pasda, calon guru penggerak,
bahkan jauh-jauh juga sebelumnya para pengawas juga, semua melalui seleksi, dan orang yang hadir dalam ruangan ini memang menunjukkan kepantasan keterpilihan kalian semua untuk menjadi orang-orang terdepan. Dalam kata Profesor Renal Kasali, kalian semua adalah the drivers. Sorry, saya sungguh haru. Di estimasi saya, atau mungkin juga tindakan keluhan saya selama ini mendorong kalian untuk sampai pada prestasi atau capaian yang ingin saya lihat, itu sudah mulai terlihat hari ini. Jadi kalian betul-betul the drivers, bukan the passengers, ya. Orang yang benar self-drivers, orang yang bisa mengarahkan diri dalam perubahan ini, orang yang bisa diandalkan memimpin perubahan ini dalam pembelajaran dan kurikulum baru ini. Prinsip Merdeka Belajar itu sebuah konsep ideal, dan Merdeka Belajar ini saya sebagai bupati sangat percaya bahwa di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang terpilih ini, implementasi kurikulum Merdeka IKM ini bisa berjalan dengan baik. Tadi sebelum makan siang ada banyak pertanyaan, keraguan ketika sesi sharing dari Bulungan, dari Kaltara, tentang apa yang sudah mereka lakukan di sana. Saya rasa memang ini sebuah gambaran bagian dari kegelisahan kita untuk melihat pathway kita, untuk melihat alur kita, peta jalan kita ke depan. Dan saya yakin sekali bahwa sore hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak semua sudah melihat peta jalan itu. Benar tidak? Halo. Ya, jadi saya mereka cerita, jadi saya yakin sekali Bapak Ibu semua sudah melihat peta itu, ya. Dan masing-masing sudah dalam exercise imajinasinya itu membuat peta untuk diri sendiri, untuk orang yang menjadi tanggung jawab lingkungan sekolah, dan yang lebih jauh tentang kabupaten kita bergerak ke depan. Membaca untuk melihat rekomendasi akhir tadi, saya sangat yakin bahwa tuntunan dari mulai kehadiran Pak Zul yang sekarang sudah berada di Ngada, Pak Mark, kemudian Indonesia masih di sini, ya. Ya, Indonesia, Ibu Farah, ya, Pak Suparmi, Pak Sugi, terima kasih dari Kaltara sudah membagi, juga Ibu Guru Mungil, ya, Ibu Dini, ya, sudah memberikan kepada kami semua, ya, apa yang sedang dijalankan di Kaltara. Pak Afiuddin, kemudian kemarin Romo Franz dari Keuskupan juga hadir, Pak Iro, Pak Yandri, kemudian dari tetangga kita, mulai dari Pak Felix, dari Lembaga Pendidikan Citra Bakti kemarin, Maria Kua, dan Pak Labah Murah Dek, ya, Pak. Ya, saya kira semua yang saya sebutkan ini sudah membantu kita, dan semua yang
pagi tadi juga melakukan wawancara di ruangan saya. Semua terima kasih, kalian sudah mendorong kami untuk lebih cepat memahami bagaimana menerapkan implementasi kurikulum Merdeka ini. Ini bagian dari usaha panjang kita ke depan menyambut generasi emas 2045, ketika kita ingin bahwa warga kita, bangsa kita menjadi satu dari 5 negara terkemuka di dunia. Ya. Dan saya membayangkan AGGO pada usia ke-16 ini, tanggal 23 tahun yang akan datang, nah, apakah juga mempunyai SDM yang mumpuni, ya, bergerak bersama kabupaten kota yang lain, berada dalam barisan yang mendukung martabat bangsa kita untuk menjadi satu dari 5 negara terkemuka pada tahun 2045. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih untuk semua yang berjasa, yang sudah memberikan waktu, hati, dan pikiran untuk kami semua di AGGO ini. Kami tidak dapat membalas. Yang kami balas adalah kami betul mengejar ketertinggalan ini. Dalam usia yang muda ini kami ingin bekerja cepat, membangun SDM berkualitas, sehingga pada saatnya kami bangga berada dalam barisan yang juga menentukan generasi emas di 2045. Dengan demikian, sambil memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menutup lokakarya penyiapan implementasi kurikulum Merdeka AGGO ini dengan resmi.